Selamat malam Bude, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KWNR 31 datang ke sini dengan tujuan ingin bertanya Bude tentang beberapa hal mungkin mengenai keresahan Bude di saat di sini. Boleh Bude? Silakan. Oke, baik. Bude, selama menjaga kosan ini, ada nggak sih keresahan-keresahan terkait apapun itu selama menjaga kosan ini? Ya, kalau dibilang masalah-masalah di keresahan-keresahan di selama ngurusin kos sih banyak, karena pemakaian itu komplek ya. Contohnya dari yang anak-anak, namanya anak banyak, gitu kan, ada yang bandel, ada yang istilahnya dari tertib, dari parkir motor ataupun apa, itu kan sebenarnya masalahnya komplek, banyak kalau keresahan-keresahan gitu. Mungkin kita bakal fokus ke masalah ini nih, tentang pencurian motor gitu. Menurut Budi, tanggapannya gimana sih tentang pencurian motor itu kan? Mungkin pernah terjadi sama Budi atau keluarga Budi atau ini teman Budi? Kalau masalah yang memang sih yang paling berat sebenarnya itu soal pencurian motor, keadaan situasi di Bandar Lampung ini kan memang benar-benar meresahkan lah. Istilahnya setiap hari ada aja kayak kacang goreng lah, semudah maling motor itu semudah apa ya, nggak pakai jam-jaman, pakai menit-menit, hitungan detik sudah bisa lewat. Tapi kadang-kadang kan anak-anak masih bandel kan gitu kan ininya. Bahkan Bude sendiri pun pernah ngalami kehilangan motor. Nah itu yang makanya Bude kayak trauma kayak apa, makanya sama anak-anak kos itu mungkin Bude agak rewel karena Bude sendiri pernah mengalami kehilangan motor. Oke Bude, ini terkait pencurian motor ya. Apakah Bude mempunyai solusi untuk sebagai antisipasi atau pencegahan dari pencurian motor ini Bude? Kalau antisipasi sebenarnya sudah mungkin ya tadi ya, menurut Bude sudah pengamanannya, antisipasi kita sudah maksimal, kayak dibuat kepada anak-anak untuk selalu memakai kunci tambahan ataupun sandi-sandi untuk ya itu tadi memperkecil ataupun mempersulit membatasi gerak pencurian motor. Terus dari segi parkiran sendiri pun mungkin sudah pintu gerbang double, kita rantai ya. Tadilah mudah-mudahan kita berharap ataupun supaya penghuni kos itu nyaman, untuk memperkecil lah risiko kehilangan motor, untuk mempersempit ataupun memperlambat gerak yang niat jahat maling motor lah kasarnya. Oke Bude, dari Bude sendiri ada harapan nggak untuk para aparat kepolisian yang khususnya bekerja di bawah dalam kasus pencurian motor sendiri? Ya kalau Bude sih berharap banyak dari kerjasama baik dari penghuni kos maupun dari aparat kepolisian yang paling lingkup paling kecil, karena kita kan ada Babin Kamtibmas ya yang istilahnya memang lingkupnya wilayah kita itu kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10R31 Kewarganegaraan yang beranggotakan Hamka Putra Adian, Nafis Ahmadin Harili, Mario Adiono, Ali Frenaldi Pratama, Triak Dika Taruna, Rudi Erina Simbolon, Alia Syarif, Dewa Putu Arya Utama, dan Aska Fatah Hazman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mini project citizen kami yang berjudul Antisipasi Terhadap Pencurian Motor di Lingkungan Masyarakat. Yang pertama, identifikasi masalah. Kejahatan yang terus-menerus terjadi di kalangan masyarakat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kejahatan kerap terjadi karena adanya kesempatan dan kurangnya moral pendidikan, seperti kurangnya pendidikan tentang etika dan moral. Untuk itu, perlu meningkatkan pendidikan moral di kalangan masyarakat. Contoh kejahatan yang terus-menerus terjadi, diantaranya fenomena judi online dan fenomena pencurian. Semakin majunya teknologi, mempermudah akses penjudian online terjadi. Judi online berpotensi menimbulkan efek kecanduan, bahkan tidak kriminal terjadi. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
11 tahun 2008, pasal 27 ayat 2 tentang pemerintah melakukan upaya pemblokiran dan kerjasama internasional, aktivitas judi online sangat sulit untuk dikendalikan. Yang selanjutnya adalah fenomena pencurian, di mana fenomena pencurian ini baik di dunia nyata maupun online adalah kejahatan terhadap kekayaan yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan UU nomor 11 tahun 2011, informasi dan transaksi elektronik. Pencurian online bisa berupa pencurian data, cyberterrorism, dan hacking. Unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi unsur subjektif dan objektif. Ancaman hukuman bervariasi, termasuk pencurian biasa dengan pemberatan dan ringan. Faktor pemicu mencakup internal seperti niat pelaku dan faktor eksternal seperti faktor lingkungan tempat tinggal. Kota Bandar Lampung merupakan sebuah ibu kota Provinsi Lampung yang cukup padat akan penduduknya, di mana banyak kejahatan juga terjadi. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, yang paling sering merupakan pencurian sepeda motor, di mana sepanjang bulan Januari 2024 telah terjadi 27 kasus pencurian. Data ini dikutip dari website Polresta Bandar Lampung, sehingga dengan banyaknya kasus pencurian ini, kelompok kami memutuskan untuk mengambil judul Antisipasi terhadap Pencurian Motor di Lingkungan Masyarakat, untuk meneliti apa penyebab maraknya kasus pencurian motor di Kota Bandar Lampung, khususnya Kecamatan Jati Agung. Perumusan kebijakan alternatif. Pencurian motor di Bandar Lampung menjadi masalah umum yang merusak kenyamanan dan keamanan, serta menimbulkan kerugian finansial. Solusi di tindakan pencegahan diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang pertama, dari pemerintah bisa meningkatkan edukasi dan sosialisasi pencegahan. Meminta pihak kepolisian untuk mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan pencurian. Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya dan sosialisasi masyarakat terhadap pentingnya penggunaan kunci ganda ataupun gembok keamanan. Serta kepolisian atau pemerintah juga dapat mengunggah infografis atau video edukasi pada jejaring sosial. Dalam berdiri masyarakat, kita juga dapat melakukan hal preventif, yaitu meminta pemilik kos untuk memasang fasilitas preventif, yaitu pemasangan CCTV dan juga penggunaan gerbang dengan keamanan ganda. Selanjutnya yaitu pengembangan kebijakan publik. Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat berupa himbauan supaya selalu mengunci ganda kendaraan saat sedang parkir dimanapun. Yang kedua, jabarkan kebijakan publik, aturan, UUD atau sanksi yang dapat meminimalisir terjadinya pencurian. Yang ketiga, meminta Polres atau Polda setempat untuk melakukan sosialisasi terhadap cara antisipasi pencurian motor terhadap masyarakat sekitar. Yang keempat, meminta untuk menambahkan patroli pada daerah yang rawan terjadinya pencurian. Yang kelima yaitu penambahan pos keamanan di daerah yang rawan terjadi kriminal. Dan yang terakhir yaitu memberikan pemberatan sanksi terhadap pelaku pencurian. Selanjutnya ialah mengembangkan rencana tindakan. Yang pertama ada peran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap risiko pencurian sangat penting untuk melindungi harta benda dan menciptakan lingkungan yang aman. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran diri dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti meningkatkan keamanan rumah dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Pemahaman tentang risiko pencurian dapat memperkuat ikatan sosial dan upaya bersama untuk menjaga keamanan. Selain itu, masyarakat berhak menuntut perlindungan dari pemerintah terhadap ancaman pencurian dan berperan penting dalam mendorong pemerintah untuk bertindak lebih proaktif dalam menjaga keamanan. Oke, selanjutnya di pengembangan rencana tindakan ada peran mahasiswa, di mana mahasiswa ini memainkan peran penting dalam pencegahan pencurian motor. Di antaranya itu melalui peningkatan kesadaran, pengawasan lingkungan, inisiatif keamanan, kerjasama dengan pihak berwenang, dan juga dengan beberapa penelitian bisa dilakukan. Mereka ini membantu dalam mengidentifikasi resiko, pengembangan solusi, dan juga menerapkan langkah-langkah pencegahannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.